trigonometri ya. Nah, trigonometri ini adalah pelajaran kelas 1 SMA ya. Jadi ini trigonometri mengenai segitiga, siku-siku ya. Nah ya, jadi kalau kita bicara tentang trigonometri itu mengenai segitiga, siku-siku ya. Ini di kelas 1 SMA-nya ya. Nanti ada lanjutannya di kelas 2 dan kelas 3 ya. Nah, sebagai pengantar, karena ini bicara mengenai segitiga, siku-siku, kalian harus sudah bisa pelajaran SMP, yaitu tentang jenis-jenis segitiga ya. Nah, di jenis-jenis segitiga ini adalah pelajaran SMP kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Ini tentang garis bagi ya. Harus tahu ini garis bagi, garis berat ya. Garis berat ya. Nah, kemudian ini kalian harus bisa kelas tentang kesebangunan ya. Kesebangunan ya. Nah, kesebangunan ini kelas 3 SMP ya. Nah, ini sebagai pengantar dasar itu harus benar-benar kalian kuasai. Selain topik-topik yang lain, misalkan aljabar ya, sistem persamaan linear 2 variabel, itu harus tetap kalian harus bisa ya. Nah, tadi kita bicara tentang segitiga, siku-siku. Tentu kalau udah bicara segitiga, siku-siku ya, kalau udah bicara mengenai segitiga, siku-siku, ini berlaku Pitagoras ya. Pitagoras ya. Nah, itu dia. Nah, tentu waktu kelas 2 SMP mengenai Pitagoras harus sudah bisa ya. Nah, kalau saya katakan mengenai segitiga, siku-siku, nah seperti ini ya, segitiga, siku-siku ya. Nah, ini siku-siku sini. Ini misalkan A, ini B, ini C ya. Berarti Pitagoras itu berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, mengenai kesebangunan ini enggak saya bahas di sini, itu di kelas 3 ya, harus sudah bisa ya. Kemudian jenis-jenis segitiga, garis bagi dan garis berat ya. Nah, kemudian apa aja yang perlu di trigonometri ini ya, yaitu ada nanti mengenai sinus ya. Sinus. Nah, itu saya singkat dengan sin ya. Sin itu adalah depan sudut ya. Tentu mengenai sudut sudah paham lah ya, di SD-nya itu depan sudut per sisi miring ya. Nah, tentu sisi miring di sini hipotenusana berarti C ya. Nah, kalau misalkan saya ambil ini sudutnya alfa, berarti sin alfa itu apa? Depan sudut apa? Ini B ya. Berarti B per sisi miringnya apa? C ya. Jadi sin alfa itu adalah B per C untuk segitiga ini ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan cos ya. Nah, ini saya batasin ya. Cos alfa ya. Cos alfa ini adalah datar per miring ya. Nah, datarnya mana di sini? Ini alfanya tadi, datarnya ya ini kan. Nah, ini ke sini. Ini datarnya berarti A ya.
A per C. Nah, kemudian nanti ada tangen ya. Ini saya singkat tan. Tangen alfa itu sama dengan depan per datar ya. Depan per datar ya. Tentu tadi depannya yang mana? Yang di ini, datarnya yang ini. Jadi B per A ya. Jadi B per A ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian nanti ada sifat-sifat dari sifat sudut itu, sifat trigono lah saya bilangnya. Trigonometri. Jadi nanti bahwa apa? Kotangen itu, kotangen alfa berarti cos per sin ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian nanti sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Ini nanti kalian buktikan sendiri ya. Nah, kemudian sifat yang lain nanti ada ya. Itu nanti kita itukan ke soal ya. Nah, itu dia. Nah, ini sebagai apa namanya? Misalkan ini kalau saya bagi dengan sin kuadrat alfa, berarti kalau ini bagi sin kuadrat alfa 1, berarti cos kuadrat alfa per ini sin kuadrat alfa adalah kotangen kuadrat alfa sama dengan 1/, sin kuadrat alfa. Ini jadi rumus juga ya. Tapi dasarnya tadi yang ini ya, yang ini aja yang diingat. Selanjutnya nanti permainan bagaimana kita kreatif dalam menurunkan suatu rumus ya. Nah, itu dia. Nah, ini dari sini. Nah, saya ambil contoh soal ya. Contoh soal ya. Jika sin alfa sama dengan 3/7, maka tangen alfa sama dengan, nah itu dia. Nah, sekarang kita gambarkan nih ya. Kita gambarkan segitiganya tadi ya. Tadi sin alfa itu depan per miring, berarti ini depannya, ini alfanya ya. Ini miringnya 7. Nah, kemudian ini kita cari dengan Pitagoras ya. Berarti ini x kuadrat sama dengan 7 kuadrat kurang 3 kuadrat ya. Berarti x sama dengan 49 kurang 9. Berarti x-nya sama dengan akar dari 40 ya. Nah, berarti yang ini akar 40. Berarti tangen itu tadi apa? Depan per datar ya. Berarti tangen alfanya sama dengan depannya 3 dong. 3 ya. Per datarnya tadi kita ketemu akar 40 ya. Jadi tangen alfanya ketemu 3 per akar 40 ya. Selanjutnya nanti kita masuk ke pelajaran yang kelas 2 SMP, yaitu bentuk akar, merasionalkan bentuk akar. Nanti itu dirasionalkan, itu harus sudah bisa bentuk akar juga. Bentuk akar itu di bentuk pangkat yang SMP kelas 2 ya. Itu nanti gabung di bentuk pangkat dan bentuk akar itu. Oke, inilah dasar dari trigonometri ya. Nah, nanti akan kita bahas mengenai kuadran-kuadran. Inilah dia di dasar dari trigonometri ya. Nah, nanti ada kotangen alfa itu ini cos per sin, itu yang perlu diingat ya. Nah, itu dia. Lalu nanti ada sekan alfa dan apa? Kosekan alfa ya. Tapi intinya yang ini dulu, ini harus tahu ya. Ini nanti bisa kita buktikan sendiri ya. Oke. Ini dulu trigonometri bagian yang pertama. Nanti kita bahas yang trigonometri yang kuadran ya. Itu mengenai sudut istimewa. Itu juga di
segitiga ya. Di segitiga ini sudut istimewa itu udah pernah di SMP, nah itu akan berulang lagi. Makanya dari SMP harus sudah kuat, sehingga di SMA-nya nggak kayak orang bengong-bengong ya, sehingga malas untuk belajar karena nggak paham lagi ya. Oke, demikianlah mengenai trigonometri bagian yang pertama ya.